wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Biasa di luar. Luar biasa. Kalau perhatikan ya, Nak ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semuanya. Tangan dilipat, siap berdoa. Oke. Mas Udi ini, coba Mas Udi. Coba dipimpin berdoa ya, Nak ya. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Dan berdoa ini, semua materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini, semuanya diterima dan menjadikan amal ya, Nak ya. Anak-anak, Tapi Bapak saya akan jadi absen bingung, ya. Pak. Zoomnya ada Kalau 2. misalnya Bapak panggil, boleh teriak semangat. Bekti. Semangat. Lanjut. Ki Agus Abdurrahman. Semangat. Eka Fitri. Yes, semangat. Berarti hari ini kita akan masuk ke materi ya, Nak ya. Perhatikan baik-baik, semuanya fokus kepada laptop atau HP yang kalian lihat. Oke, Bapak akan share ya. Apa sih materinya? Bela diri silat. Kita ini ada di SD Hutan Kayu Selatan. Kenapa Bu materi hari ini? Nah, gerak materinya adalah gerakan dasar pencak silat. Materi yang akan kita pelajari adalah kuda-kuda dan pola langkah. Nah, waktunya 2 kali 35 ya, Nak ya. Tapi nanti ini akan dipraktekkan. Jadi pada saat kita materi di online seperti ini, kita akan mengenalkan, mempraktekkan di rumah. Pada saat kita ketemu, pertemuan berikutnya kita akan praktekkan sama-sama. Pertama, pada saat kita belajar nanti melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menentukan sikap kuda-kuda pada gerak dasar bela diri pencaksilat. Yang kedua, setelah melihat gambar, anak-anak dapat menentukan gerak dasar melalui pola langkah pada bela diri pencaksilat dengan benar. Nah, pakai OBS. Setelah diberikan contoh, nanti Kita kabur, kita contohnya makan Bapak akan dulu. ambil nih di YouTube nih. Bapak akan setel, kalian pelajari, kalian pahami. Nanti kita akan mencoba bersama ya, Nak ya. Mempraktekkan sikap kuda-kuda pada bela diri pencaksilat. Nah, yang terakhir ini, anak-anak dapat melakukan Nggak dimakan, Pak. bela diri pencaksilat. banget. Alat-alat yang Bapak akan persiapkan pada saat Ya, ini nanti saya ngambil punya Pak Roni, nggak kebagian tadi. sekolah. Ada Bapak akan kasih Nggak ada. nanti pola langkah yang tadi Bapak sampaikan di bulan, Bapak akan bentuk dengan telapak Nggak tahu ada yang ini kan. Bapak akan pakai ruangan matras yang ada di kita, yaitu dengan matras seperti ini. Lakban ini akan menjadi garis, ada kon yang di bawah fluid, dan ada YouTube yang akan membantu pembelajaran di Apa nih? hari ini. Ayam. Nah, anak-anak lihat sekarang sudah kelihatan gambarnya? Kelihatan tidak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kira-kira apa isi bacanya di paling atas ini? Yang pertama ini ada 6 kuda-kuda pencaksilat yang akan kalian pelajari. Jadi hari ini kalian akan mengenal ada 6 kuda-kuda di dalam pencaksilat ini. Lalu ada pola langkah. Pola langkah ini nanti akan menentukan arahnya bergerak ya. Yang pertama coba Bapak mau mendengar suaranya Ahmad Ramdan. Yang nomor 1 ini kuda-kuda apa? Apa ini? Depan, Pak. Kuda-kuda depan, pintar. Yang keenam ini coba Martinus. Kuda depan. Silang belakang. Belakang. Ya, jadi ada 6 kuda-kuda yang kita akan pelajari. Yang pertama ada kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda tengah,
kuda-kuda silang depan, dan yang keenam silang belakang kuda. Yang berikutnya nanti akan Bapak ajarkan bagaimana pola langkah ini. Ada berapa pola langkah? Ada 7. Yang satu ini kok beda? Kenapa? Karena nanti ini akan menentukan arahnya bergerak. Kalau ini akan pola. Kalau misalnya di dalam materi, ini arah, ini masuknya ke dalam pola langkahnya. Pola langkahnya itu ada 7. Ya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak terkait dengan gambar yang Bapak sampaikan ini? Sebelum Bapak melangkah untuk melanjutkan materinya, Pak, ya. Kenapa? kalau kuda-kuda itu sikap awalnya atau bagaimana, Pak? Nah, kuda-kuda itu mulainya, si kuda-kuda itu nanti kita akan ajari dari cara berdirinya dulu ya. Sikap Iya. pertama kali kita akan melakukan kuda-kuda. Kuda-kuda itu nanti seperti kita akan melangkah, kekuatan kaki, ya. Kira-kira dipahami nggak ini, Ki Agus? Iya, Pak, lanjut, Pak. Terima kasih, Terima Bapak. kasih. Perhatikan anak-anak ya. Nah, tadi yang gerakan tadi yang 8 mata angin ini ya. Gerak langkah berdasarkan arahnya mulai dari titik pusat. Arah 8 penjuru mata angin diantaranya. Kita itu mulai dari kaki kiri. Dari kaki kiri kita langkah. Karena kira-kira bisa mengikuti tidak? Hanya melihat kaki kita ini. Bisa. Bisa tarik ke belakang ya. Kaki kiri yang ditarik. Kaki kiri yang ditarik ke belakang. Oke, bisa? Coba semuanya melakukan hitungan 1. Semua melakukan ya. Siap. 1. Tarik ke belakang kaki kirinya. Ya. Oke, kembali lagi. Nah, ini adalah arah yang pertama. Dan itu adalah arah yang akan dilakukan untuk melakukan gerakannya. Nah, boleh sambil melakukan di rumah. Coba sambil melihat video ini, boleh coba dipraktekkan. Bagusan di video, Pak, dari mana Bapak? Kenapa, Arif? Bagusan di video. Ya, coba lihat di video. Oke, jadi Bapak juga melakukan, anak-anak juga melakukan. Hampir sama ya gerakannya. Ya, gerakannya mulai dari kaki kiri sampai ke depan itu masih kaki kiri. Lalu berpindah, berubah jadi kaki kanan yang akan melangkahkan. Mulai dari kalau kita lihat itu gerakan 1 ini ke belakang tadi ya. Berikutnya mengikuti seperti arah jarum jam. Oke, itu untuk gerakan langkah ya nak. Nanti kita akan pelajari sama-sama pada saat praktek. Nah, bagaimana dengan gerakan kuda-kudanya? Ada berapa tadi kuda-kudanya? Masih ingat? 8 penjuru mata angin. 8, Pak. Yang Bapak sampaikan tadi, kuda-kudanya ada 6. Kuda-kuda yang akan kita pelajari ada 6. Yaitu kuda-kuda. Kuda-kuda adalah suatu posisi dalam pencaksilat yang menjadi temuan untuk melakukan sikap pasang, teknik serangan, dan teknik belaan. Fungsi kuda-kuda yaitu untuk menyerang lawan ataupun bertahan agar tidak Coba sambil perhatikan penjelasannya. Posisi kuda-kuda dalam pencaksilat ada 6, di antaranya kuda-kuda depan, dan kuda silang depan. Kuda-kuda depan. Arah melakukan kuda-kuda depan yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian langkahkan kaki kiri atau kaki kanan ke depan. Kaki depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Pada kaki di depan, posisi badan tegak dan pasangan ke depan. Nah, pada saat materi yang disampaikan tadi, kira-kira anak paham nggak anak-anak? Yang pertama untuk kuda-kuda depan itu, yang pertama apa ini? Bacaannya. Berdiri Tegak. tegak. Oke, berdiri tegak.
Ya, jadi nanti pada saat melakukan kuda-kuda badannya tidak boleh condong, tidak boleh bungkuk, semuanya harus tegak. Yang kedua, langkahkan coba. Yang ketiga ini apa bacaannya? Kaki ke depan, Kaki depan, ditekuk. bukan kaki ke depan ya. Ini Depan ya Pak ya. berikutnya apa ini? Pak, tunggu itu apa, Pak? Ya, Tunggu itu apa? coba yang mana yang dibaca? Dibaca dulu yang keras. Ya, berat badan bertumpu pada Jadi kaki kita menopang nih ya, ya badan kita itu ditumpu pada kaki di sini. Nah, itu adalah gerakan posisi kuda. Oke, coba semua melakukan, semua berdiri, semua berdiri. Kita akan belajar satu supaya kalian paham gerakannya dari posisi kaki rapat berdiri, lalu badannya kita arahkan ke depan, didorong. Nah, kaki depannya ditekuk, kaki belakangnya lurus. Tangannya boleh ini sikap pasang boleh ada di pinggang, boleh ada di depan. Ya, mana enaknya, boleh di depan atau boleh di pinggang. Oke, takut lagi kakinya. Siap? Arif, coba lakukan Arif. Ayo semua bergerak. Oke, kita melakukan kuda-kuda depan. Arahkan kakinya ke depan. Nah, badannya tegak. Posisi tangan boleh di depan, boleh di samping. Kaki belakang lurus ya Pak. Kaki belakangnya lurus, betul. Oke, kembali lagi. Siap? Kita lakukan ya. Sampai 3 kali. Siap? Oke, hitungan 1, lakukan. Siap? 1, lakukan. Balik lagi. Yang terakhir, 3. Oke. Dari tadi yang Bapak tampilkan, ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, apa Sapihi? Kalau itu Pak kakinya emang harus tekuk semua Pak. Tidak. Jadi yang mana yang kuda-kuda apa? Kan ada 6. Kalau yang kuda-kuda depan itu kaki belakangnya harus lurus. Nah, yang ditanyakan kuda-kuda apa? Maksudnya semua kuda-kuda itu kan ada yang ditekuk semua tuh Pak. Nah kenapa tuh bisa harus ditekuk? Maksudnya seperti itu Pak. Oh, untuk pertahanan ya nak. Kalau kuda-kuda itu kita akan melatih keseimbangan juga, melatih otot kaki. Kalau kedua-kedua kaki kita ditekuk, beban kita, ini kaki kita sebagai tumpuan. Nah, jadi pada saat kita belajar bela diri silat ini, bagus juga untuk melatih kekuatan otot kaki kita. Kira-kira kalau misalnya badan kita dilatih seperti ini, coba Sapihi berdiri, lakukan kakinya yang dua ditekuk. Nah, coba tekuk dua-duanya, kakinya tekuk. Nah, kan tadi kan dua-duanya ditekuk. Apa yang Sapihi rasakan? Apa yang Sapihi? Badannya tegak, tidak boleh condong, tegak. Pinggulnya pegel Pak. Wah, capek ya. Nah, itulah manfaat latihannya supaya otot-otot kaki kita juga jadi kuat. Makanya Bapak coba mengajarkan kalian bela diri silat ini supaya jasmani lebih kuat lagi. Pertama adalah sambil diingat-ingat. Karena nanti setelah materi ini Bapak akan kasih soal yang harus dikerjakan juga. Jadi Bapak akan kasih soal tentang kuda-kuda dan pola langkah nanti. Di akhir kita akan menutup kegiatan ini. Jadi perhatikan, ini adalah kuda-kuda yang pertama, yaitu kuda-kuda depan. Yang kedua adalah kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kudanya kuda-kuda silang depan, kuda-kuda silang belakang. Ada yang buat anak-anak bingung tidak dari kegiatan ini yang tadi Bapak sampaikan? mau bertanya Pak.
Kenapa, Bekti? Tangannya itu kalau kuda-kuda harus seperti gambar atau boleh gerakan yang lain, Pak? Boleh. Boleh ya. Itu sikap pasang. Boleh. Jadi ada dua tadi. Ada yang ada di pinggang, ada yang di depan. Boleh. Ini sikap pasang seperti ini. Buat Oh, bebas ya, sikap Pak, ya? Ya. Ini identik dengan sila gerakannya. Ya. Ada lagi? Nanti Bapak akan kasih soal nih. Dari materi tadi, ada yang ditanyakan tidak? Ya, Mariano, silakan. Apa, Nak? Tadi kalau kita kuda-kuda depan, berat badannya ada di kaki depan. Ya, karena kaki itu ditekuk. Ya. Kalau bagaimana kalau kita kuda-kuda tengah, apakah ada di kaki kiri atau kaki kanan berat badannya? Beda, Nak. Jadi kalau misalnya melakukan gerakan kuda-kuda depan, posisi badan kita ya tetap tegak. Tapi tumpuan badan kita itu serasa adanya di depan. Kenapa? Karena kaki kita ditekuk yang di depan ini. Tapi pada saat kita melakukan gerakan yang dicontohkan tadi sama materinya, kita kedua yang di tengah itu kuda-kudanya seperti ini. Jadi dua-duanya yang ditekuk. Jadi apakah kita bisa gaya ke kiri? Tidak, karena ini dalam satu namanya kuda-kuda tengah. Jadi kalau misalnya kita miringkan ke kiri, berarti kuda merasa fit atau ke kanan ya. Jadi berbeda. Jadi ada 6 kuda-kuda yang sudah sesuai dengan tadi yang dicontohkan oleh gambar dan dipraktekkan. Kira-kira paham nggak, Nak Martinus? Jadi berat badan ada di antara dua kaki ya? Kalau badan itu tetap tegak. Oh, tetap tegak. Tegak. Badan kita tegak sesuai dengan. Nah ini coba kita lihat yang pertama. Berdiri tegak. Ya. Yang membedakan adalah kaki kita. Ya, kaki kita ditekuk misalnya ke depan, ke samping, tadi dua-duanya yang tengah. Itu yang membedakan. Ya, paham Pak. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak. Sama-sama. Anak-anak yang lain ada yang masih bingung? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba kalian nanti kerjakan ya. Nah, ini coba akan share di grup ya. Tugas yang dari Bapak? Di WA ya Pak. Ya, coba lihat di WA grupnya. Ini Bapak akan kasih soal untuk mencocokkan gambar dan sesuai dengan gerakannya ya. Apakah kalian masih ingat yang tadi Bapak ajarkan? Anak-anak sudah ngerjakan? Ya Pak, sedang Pak. Ya. Nah, sudah menjawab semua? Ya Pak. Sudah. Ada yang betul semua? Saya salah 5 Pak. Salah 5. Perhatikan tidak, Eka? Ya tadi ke toilet Pak. Marinus, betul berapa? Nita, betul berapa? Betul 6, salah 1 Pak. Ya, pintar, bagus. Bang, Betul semua, Pak. Ya? Betul semua. Betul semua, bagus. Nah, bagus. Berarti semua hampir paham ya dengan materi yang tadi disampaikan. Tutup dengan membaca doa lagi yang tadi dipimpin oleh Pak Masuk. Teman-teman, sebelum Kira udah jam 4. pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Sampai jumpa.